Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Siska. Saya ingin menjelaskan kembali tentang pengertian sifatul huruf. Sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Dan menurut istilah, sifatul huruf adalah keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Sifatul huruf adalah karakter sebuah huruf, apakah sebuah huruf bernuansa tebal atau tipis, dengung atau tidak, keluar nafas atau tidak, dan sebagainya. Seperti misalnya huruf ho dan ha. Dua-duanya memiliki tempat keluar suara makhraj yang sama namun berbeda sifat secara umum. Sifatul huruf dalam ilmu tajwid adalah karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada setiap huruf hijaiyah yang mempengaruhi cara huruf tersebut dilafalkan, baik berupa keadaan suara, udara, maupun posisi lidah dan organ pengucapan lainnya saat huruf dikeluarkan dari makhrajnya atau tempat keluarnya huruf. Selanjutnya, manfaat mempelajari sifatul huruf. Yang pertama, membedakan huruf yang memiliki makhraj sama. Dan yang kedua, menyempurnakan kualitas pelafalan huruf. Dan yang ketiga, mengenal karakter huruf kuat dan juga lemah. Yang keempat, memperindah dan memperjelas bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir, menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Selanjutnya, pembagian sifatul huruf. Sifat-sifat huruf secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sifat hams, keluar nafas, dan yang kedua sifat syiddah, suara tertekan. Yang ketiga sifat isti'la, lidah naik ke langit-langit, dan yang keempat sifat ihbak, lidah lengket dengan langit-langit, dan yang kelima sifat izlak, mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Sifat ar-ridhah, sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama itu ada sifat sofar, dan yang kedua sifat qalqalah, dan yang ketiga sifat lilin, yang keempat sifat inhiraf, dan yang terakhir sifat takrir. Selanjutnya macam-macam sifatul huruf. Yang pertama jahar, artinya jelas. Yang kedua hams, samar. Dan yang ketiga siddah, artinya kuat. Yang keempat rakhawah, artinya lunak. Yang kelima ista'la, artinya terangkat. Dan yang keenam istifal, artinya turun. Yang ketujuh idbak, artinya tertutup. Dan yang terakhir infitah, artinya terbuka. Selanjutnya, cara efektif mengenal sifatul huruf. Belajar langsung atau talaki dan musyafahah dari guru yang kompeten. Yang kedua itu memahami konsep dasar dan kaitan dengan makhrajal huruf. Yang terakhir latihan praktik, riyadah dan murajaah yang konsisten. Kesimpulan dari sifatul huruf ini, sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Dan menurut istilah, sifatul huruf adalah keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Secara umum, sifatul huruf dalam ilmu tajwid adalah karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada setiap huruf hijaiyah yang mempengaruhi cara huruf tersebut dilafalkan, baik berupa keadaan suara, udara, maupun posisi lidah dan organ pengucapan lainnya saat huruf dikeluarkan dari makhrajnya atau tempat keluarnya huruf. Kemudian
terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari sifatul huruf. Di antaranya menjaga keaslian Al-Quran, mampu membedakan bacaan yang memiliki makhraj yang sama, lalu pelafalan huruf lebih fasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.